Baik, kita mulai teman-teman. Malam ataupun subuh ini atau pagi ini kita akan mengacu dulu, menunjukkan kepada Anda apa yang harus Anda pelajari dulu, baru kemudian kita masuk ke satu-satu ya, satu-satu. Oke, ini kalau kita lihat uraian kegiatan jabatan fungsional, menurut Permen nomor 35 tahun 2019, tentunya nanti ada yang tahun 2023 ya. Tahun 2024 kemarin saya cek bahwa yang tahun 2024 sedang digodok oleh panitia seleksi nasional. Jadi sabar. Tapi kita akan mengacu kepada dari mulai 2019. Nih, di sini untuk perawat terampil melakukan pengkajian dasar komunikasi terapeutik. Ini komunikasi terapeutik ada di dua-duanya. Jangan lupa ya. Ini sudah ya. Kemudian ini juga sudah dibahas ya. Kita pernah membahas PHBS belum dibahas. PHBS selalu keluar D1 atau D3. Kemudian alat pengaman perlindungan diri yang APD kita juga belum bahas. Oksigen yang sederhana kemarin sudah bahas. Ini kondisi gawat darurat. Ini kemarin sudah di sini baru hari ini rencananya. Kalau mudah-mudahan selesai ya. Ini sudah selesai. Ini ada bencana dan kritikal. Kemudian jadi perawatan bencana dan gawat darurat ada di D3 maupun di S1. Pertanyaannya apakah beda antara D3 dan S1 untuk penanganan gawat darurat? Tentunya sama ya. Kemudian memfasilitasi lingkungan yang tenang, bebas risiko. Kemudian ada intervensi kepada spesifik sederhana, medika bedah, anak, maternitas, komunitas, kemudian jiwa. Nah, yang tidak ada kan keluarga di sini. Padahal soal di ujian ternyata keluarga ada. Yang bedakannya itu. Jadi anak-anak ataupun teman-teman yang 2019 karena terlalu mengacu ke sini. Ternyata di sini kan nggak ada keluarga, tapi ternyata keluarga ada. Jadi prank gitu ya, kena prank. Kemudian komplementari terapi juga sudah ada dari mulai 2019. Ini melakukan intervensi pembedahan pre-intra-pros, kemudian memberikan perawatan pasien paliatif care juga ada, berduka menjelang ajak. Kemarin sudah berduka, huberus, jangan lupa. Perawatan luka sudah persen sudah ya, sudah dibahas. Nanti saya cek ulang. Kemudian dokumentasi tindakan keperawatan. Nah, selanjutnya untuk ahli. Kalau ahli sama ya. Bedanya di sini ada apa bedanya? Kalau ini lanjutan, jadi yang dilakukan di D3 S1 itu harus bisa. Kenapa? Ini lanjutan. Coba perhatikan di sini D3. D3 itu keperawatan dasar. Kalau ini keperawatan eh, lanjutan. Lanjutan-lanjutan ya. Ini harus ada lanjutan juga. Konsultasi keperawatan, komunikasi terapeutik ada kan? Tadi saya bilang surveillance heights ya di S1. Kemudian ada juga kepatuhan standar sama APD dan lain sebagainya. Kemudian universal precaution yang kayak gitulah ya. Investigasi dan kejadian luar biasa dampak pelayanan kesehatan, KLB ya, mitigasi ya, mitigasi juga dan lain sebagainya. Kemudian, mitigasi di sini ya 14. Teknik kontrol infeksi, diagnosa, diagnosa masalah, kemudian tindakan dipidu, merumuskan, menetapkan, dan lain sebagainya. Kemudian menyusun tindakan keperawatan, askep lah ya gampangnya ya. 14 sama ada kondisi gawat darurat, bencana kritikal sama holistik. Kemudian komplementer terapi komplementer juga ada sama D3 dan NES. Kemudian ini juga sama ada berduka juga ada sama. Cuman dispesifikkan di sini perhatikan di sini yang spesifik banget. Nutrisi, eliminasi, mobilisasi, tidur, kebersihan diri,
rasa nyaman, suhu, simulasi tumbuh kembang, adaptasi, hospitalisasi, case finding, yang aktif pasif itu ya, pernah keluar ini. Support kepatuhan, pendidikan kesehatan pada individu, pendidikan kesehatan pada kelompok, peningkatan penguatan keempat sukarelawan, termasuk juga eh, empowerment ya, atau pemberdayaan masyarakat, pendidikan kesehatan, oksigen tadi sederhana sekarang kompleks, TAK, nah, sensori, TAK apa ini persepsi, TAK sensori, kemudian komunikasi, hambatan komunikasi, spesifik kompleks, medika bedah, anak, area maternitas, area komunitas jiwa, kemudian perawatan luka, pemantauan penilaian kondisi selama melakukan tindakan perawatan spesifik, konsultasi, perawatan, kolaborasi dengan dokter, ini yang smart, ya, sebar, sebar, tebak, ini Anda harus paham komunikasinya seperti apa, rehabilitasi mental spiritual, penataran sama manajemen gejala, lakukan evaluasi tindakan perawatan pada individu, pelaksanaan pengarahan, pelaksanaan pelayanan perawatan sebagai ketua tim, ini yang bedanya tim primer, kasus fungsional, dan lain sebagainya Anda harus sudah paham. Melakukan pendokumentasian organisasi SIF, ya, unit kesehatan, pemberian penugasan dan fungsi ketenaga perawatan. Ini yang beda dari D3 adalah preceptorship dan mentorship. Ya, itu. Coba perhatikan tahun dulu yang 2023. Ini 2023, perhatikan. Yang ahli atau S1 ya, terapeutik, edukasi, penjelasan etik legal, pengkajian perawatan, diagnosa, rencana. Ini nggak ada di mana, artinya semuanya ada, ya kan? Nah, misalkan pengajian perawatan di mana? Komunitas atau rumah sakit atau di mana? Berarti ada semua. Ya, di keluarga ada, jiwa ada, semuanya masuk. Nah, jadi bukan berarti tidak ada ya, ini artinya semuanya ada. Tindakan evaluasi juga spesifik kompleks juga ada evaluasi. Mana ya mengacu ke sini. Dokumentasi pengelolaan pelayanan keperawatan tindakan pencegahan infeksi. Nah, ini sedikit banget ya. Sedikit banget. Jadi kenapa saya ngasih yang dari atas, dari ini nih dari 2019 karena spesifik. Di sini umum banget, terlalu umum. Kalau ini, nah ini lebih yang terampil sama saja kan. Komunitas terapeutik. Jadi setiap tahun komunikasi terapeutik itu muncul. Ini karena setiap tahun muncul, Anda harus benar-benar paham komunikasi terapeutik. Tidak ada istilah tidak paham. Penggunaan fisik mencegah sama ya dokumentasi perawatan. Khususnya tahun kemarin kewajiban dasar pada individu, oksigen sederhana, gawat darurat ada, pasien safety, perawatan spesifik, medika bedah, anak, kebutuhan dasar maternitas, ya. Kemudian keluarga, nah di sini ada keluarga. Kemudian orang dewasa, jiwa juga ada. Yang nggak ada komunitas ya, di sini nggak ada komunitas. Di sana ada tadi komunitas. Jadi pelajari semua kalau gitu ya. Keperawatan pembedahan ini juga ada. Palliative care, berduka, perawatan luka, nggak disebutkan. Perawatan luka disebutkan ya. Ini survei yang dilakukan pada 340 ya, 340 orang ini. Yang paling banyak D3 paling banyak. Jadi sebenarnya ini adalah D3 ya. Tapi hampir imbang lah. Ini yang paling banyak ini diingatkan teman-teman yang paling banyak dipahami, Anda harus harus benar-benar paham ya. Kenapa? Karena yang paling banyak artinya ini yang paling banyak keluar. Yang kalau yang banyak keluar berarti kemungkinan untuk keluar lagi itu paling banyak, ya. Coba perbandingan oksigen dengan EKG kan jauh, dan jadi Anda harus lebih paham oksigen dibanding lebih paham EKG. Ya, pengukuran EKG kan udah 19, 20 lah, ini 54, 55 ini ya. Jadi
Gitu ya. Jadi cari, jadi triknya juga adalah 10 tindakan keperawatan yang paling sering. Oksigen itu paling sering. Di mana-mana ada pemberian oksigen. Mau di mana itu? Ada. Jadi benar-benar oksigen ini diperhatikan oleh teman-teman dan harus dipahami bukan hanya diperhatikan. Ya, itu ya. Mudah-mudahan jelas. Apalagi ya ini head up posisi-posisi ini yang tinggi ini head up dan polar semipolar artinya posisi tinggi. Rubah posisi. Kemudian apalagi perawatan luka pahami karena 40 40% mengatakan. Artinya coach kalau 40% artinya kalau kita katakanlah ini ya, Anda bilang 40% coach. Artinya kan ada 60%. Iya, 60 kalau Anda masuk ke 60% nggak masalah, tapi kalau Anda masuk ke 40 gimana? Ya. Jadi kalau mikirnya kalau sama ini juga oksigen. Ini kan 55 berarti ada 45 coach. Ya, ya kalau misalnya 455 Anda sudah siap dengan 55 orang masuk ke 55 ya nggak masalah. Tapi kalau Anda masuknya ataupun kebalikannya ya. Kalau Anda kan masuk yang tidak ada ya nggak masalah. Tapi kalau masuk yang 55 tiba-tiba artinya setengah-setengah kan, 50-50 lah katakanlah. Nah, jadi yang ada atau tidak itu 50-50. Jadi diupayakan mana yang paling tinggi dicatat, 10 yang paling tinggi itu yang harus Anda pahami. Itu yang harus Anda pahami. Jadi tidak ada lihat lagi artinya ini ada soal soal yang tinggi-tinggi ini ada. Yang tinggi ini yang paling memungkinkan keluar. Coba kita lihat ya. Oksigen, posisi, perawatan luka, kateter, NGT, injeksi, infus, EKG, vaksin tuh COVID. Itu yang harus sederhana dan selalu dilakukan kan tiap hari. Nah, itu yang harus Anda pahami. Ya kalau sekarang belum paham ya wayahna. Wayahna. Harus wayahi. Ya udah sudah waktunya Anda pahami. Nah, ini dari kemarin. Bacanya gitu ya, bacanya bahwa mending kalau Anda nggak masuk pada orang-orang yang tidak dapat. Tapi kalau Anda pada yang dapat, mau gimana coba? Emang tahu kita yang keluar yang mana besok? Nggak tahu kan? Ini hitungan. Nah, GCS, tolong GCS itu harus dipahami benar, GCS. Tidak mau tahu gimana caranya, GCS itu harus paham, termasuk luka bakar, penggunaan cairan, dan taksiran usia kehamilan. Kemudian kekuatan otot. Gimana caranya termasuk Apgar ya. Gimana caranya harus bisa yang tinggi-tinggi itu. Nggak ada urusan dengan, wah saya nggak bisa gini-gini, hitungan pusing. Bodoh amat. Gitu. Anda harus bisa. Ya, saya nggak bisa persuasif, ya saya koerasif. Dipaksa untuk bisa. Ya, dipaksa untuk bisa. Ya mungkin nanti saya buatkan rumusannya ya, rumusannya dari masing-masing item. Nih, nih untuk gadar ada trauma, trauma prinsip ABC. Yang paling tinggi apa yang tinggi? Triase, triase jiwa, triase bencana, triase rumah sakit. Anda harus paham tiga triase itu. Mau kayak gimana sekarang nggak bisa ya harus bisa, harus bisa. Kemudian BHD, BHD ya harus paham juga. Shock EBA dan shock EBA juga ada. Karena positif negatif juga ada. Code blue walaupun sedikit ada. Kemudian triase US walaupun sedikit ada. Nah, yang banyak-banyak itu harus paham ya. Kemudian maternitas dan anak. Dia Leopold adalah yang paling banyak. Di Anda benar-benar harus paham Leopold. Di samping itu imunisasi. Leopold dan imunisasi gimana caranya serta perkembangan anak. Dan terapi bermain harus dikuasai teman-teman. Gampangnya ini kuasailah gitu Leopold yang ini deh. Kuasai.
Karena saya tidak memberikan sesuatu yang di luar. Maksudnya di luar hasil ujian. Ini banyak orang yang mendapatkan. Kemudian, nah ini komunitas. Kalau komunitas, keluhannya dari kemarin, keluarga, komunis keluarga banyak muncul. Ya udahlah, ini pahami inilah. Yang Anda pahami fungsi keluarga, tipe keluarga, pengajian keluarga, pengenalan komunitas, masalah keluarga, diagnosa perawatan keluarga, komunitas, perkembangan keluarga, resiko jatuh. Kuasailah itu. Suka atau tidak suka ini harus dikuasai. Ya, dikuasai se semampunya. Semampunya. Nah, pasti mampu lah. Nah, wong sekarang kemungkinan kita ujian itu Agustus ya, Agustus. Kalau kita lihat dari aba-aba sekarang ya kemungkinan di minggu ini atau minggu besok untuk penjelasan formasi. Tapi ya Anda harus siap-siap dong. Wong nggak mungkin pindah ke tahun selanjutnya kan nggak mungkin. Karena nanti ganti presiden, ganti kebijakan nanti. Ganti menteri, ganti kebijakan. Kan repot. Ganti menteri, ganti kebijakan, nanti Anda nggak lulus tahun sekarang, besok kebijakannya semuanya umum bisa ikut, kan repot itu dunia persilatan. Anda saingannya banyak, ya kan? Dengan berbagai macam cara. Ini sekarang beda kebijakannya. Yang susah siapa? Anda. Makanya tahun sekarang harus lulus. Tahun sekarang harus lulus. Jangan lagi. Ah, nanti kan ini formalitas. Iya, formalitas. Kalau formasinya 5, yang lamar 10 gimana? Berarti ada 5 yang tersisih. Ada 5 yang tersisih. Yang 5 itu gimana? Tahu ya tahun depan lah. Tahun depan ganti kebijakan. Ganti presiden, ganti kebijakan, ganti menteri, ya, ganti presiden, ganti kebijakan. Ya, nah, jadi itu yang menjadi kita. Jadi tahun sekarang Anda harus lulus. Tahun sekarang harus lulus. Mumpung masih ada kesempatan. Jadi yang komunitas ini silakan screenshot. Lumayan screenshot itu ya, materi. Walaupun nanti saya kasih lah untuk Anda. Saya kasih. Saya kasih ya. Jangan khawatir saya kasih. Tapi silakan screenshot sebagai Anda dibuka. Gitu. Nah ini jiwa. Jiwa yang ada tuh. Yang paling tinggi apa? 64 gitu ya. Tinggi banget itu. Komisi terapeutik 50. Jadi setengahnya itu dapat. Mending Anda nggak dapat. Tapi kalau Anda dapat, nggak bisa. Nah, itu masalah. Itulah masalah. Ya, soal ada, tapi Anda nggak bisa. Sementara sudah saya jelaskan bahwa ini loh, komunikasi terapeutik itu yang tinggi banget. Sementara Anda nggak bisa. Gimana ceritanya gitu? Yang fase-fase itu. Tugas perawat pasti ya fase itu apa? Ya, setiap tahap itu apa? Tahapan orientasi apa yang dilakukan? Pengkajian apa yang dilakukan? Perkenalan apa yang dilakukan? Dan lain sebagainya. Itu. Jadi kalau misalnya membacanya, ah ini kan tinggi, ini enggak. Iya, mendingan coba logikanya begini. Anda memilih tidak menghafal, misalkan di yang paling rendah mana? Ah, ini nih, TAK perilaku kekerasan. Anda memilih tidak membaca TAK perilaku kekerasan, tetapi ternyata Anda dapat. Sementara teman Anda dengan paket soal yang sama, dia bisa, maka Anda akan beda 5 poin dengan temannya. Beda 5 poin. 5 poin itu tinggi. Formasi satu. Siapa yang dapat? Teman Anda, bukan Anda. Paham ya? Mudah-mudahan paham Anda. Jadi beda satu aja, beda satu poin aja itu sangat menentukan. Jangan sangat menentukan. Jadi jangan jangan sia-siakan yang ada di sini. Pahami. Ini dasar banget itu ya. Pahami. Ya, kok jam segini marah-marah? Bukan marah-marah. Bukan marah-marah. Tapi saya ingin Anda lulus.
logika berpikirnya harus berpikir segitu. Ya, saya akan mengatakan pahitnya aja. Kalau nggak ada bisa nggak lulus. Nggak bisa satu aja Anda bisa nggak lulus, benar kan? Ya, contohnya kayak logika sederhana kayak gini. Kenapa logis? Eh, si A, si A nilainya katakan 400, si B 405, ya 405. Ini kan 90 kan, soalnya 90 kan, sama-sama 90. Kompetisi menerja sosiokultural wawancara sama dia nilainya. A dan B sama. Di sini yang bedain. Si A 405 itu karena dia nggak bisa TAK ini, nggak bisa ini, dan nggak bisa ini. Kalau bisa ini dia maka dia 405 juga. Tapi dia nggak bisa dua nih. Maka yang masuk si ini. Atau nilainya sama-sama karena dia hanya satu, dia nggak bisa ini, si A itu nggak bisa ini, si B bisa ini, dia dapat poin satu, poin 5 tambahan. Ngeri kan kalau sudah kayak gini? Coba, ngeri banget kalau sudah kayak gini. Beda satu, beda satu. Gara-gara Anda nggak bisa, jadi Anda dapat poin rendah. Si ini bisa karena belajarnya bareng-bareng dan sebagainya. Satu bimbel lagi belajarnya. Banyak tahun kemarin juga, ya justru itu. Bukunya belum belum saya keluarin ya. Nunggu nunggu apa nunggu yang terbaru. Saya bukunya nunggu yang mengacu yang lama. Jadi saya nunggu yang terbaru dulu, kisi-kisi yang terbaru. Jadi Anda dapat yang terbaru, bukan yang kemarin-kemarin. Iya, kalau dapat 242 kalau rank itulah juga masalahnya gitu. Jadi ada yang Bu Heni tidak bisa, temennya bisa kan itu kan masalahnya. Maka jangan berharap orang lain juga diam. Saingannya juga belajar sama itu. Ya, begitu ya. Kalah ranking itu kalah nilai berarti kan. Nah ini kan barusan sudah ya. Ini siapa dua kali ya? Saking ininya mungkin, saking semangatnya dua kali ngisinya juga. Nah ini peralatan dasar nih PABS nih. PABS. Saya tidak mau tahu PABS ya Anda harus ngerti. Gimana caranya ya baca dari sekarang. Ya, baca dari sekarang. Jadi insya Allah nanti ada minimal e-book lah. Nanti minimal e-book yang saya jelaskan kepada Anda ya. Nah ini. Ini menunjukkan perhatikan di sini. Ini kan hanya 8 ya. Saya kesimpulan saya gini. 80% materi D3 dan sama. Dari mana? Nah, ini rekapannya ada. Rekapannya berapa orang? 300 orang ya. 340 orang ya. Masa dari 340 orang itu bohong? Cuman kompleks coba perhatikan di keluarga. Fungsi keluarga dan lain-lain. Perkembangan di sini. Banyak benar. Tapi di sini juga banyak sebenarnya ya. Cuma saya bilang 80% sama. 80%. Makanya jangan eh kok disatuin dengan D3 dan NES. Pertanyaan saya, emang saya tahu yang mau kita tahu yang mau keluar yang mana. Sementara 80% sama. Saya memilih 80%. Ya. Yang sisanya 20% ya untung-untungan. Tapi Anda cukup 80% aman itu kan. Karena sama. Ya, itu ya. Tuh, ini nanti saya share ke grup ya. Ya, nanti saya share ke grup. Setuju? Nanti saya share ke grup. Jadi kita akan mengacu ke sini. Ke sini mana? Nah, nomor 14 ya, bencana. Sekarang masuk ke bencana, besok juga masih bencana. Mitigasinya besok, kalau sekarang itu rapid, ya, rapid assessment.
Tapi kenapa saya harus masukkan ya karena ada materinya, ada di sini. Ya, ada di sini teman-teman. Kita masuk ke mana ini nih. Baik, kita masuk ke sini. Nah, kita sekarang masuk ke sini, teman-teman. Kita nggak usah menjelaskan di mananya ya. Karena Anda pernah, mungkin ada yang pernah mengalami juga. Ini ada yang di Aceh, ada di mana itu ya. Dan gempa megatrust itu mengancam kita ya, mengancam kita. Jadi kita harus siap. Ini ada di sini nih, ada buaya, ada buaya nih jam segini. Gempa Lombok ya, ya. Kalau saya alami gempa Jogja dan tsunami Pangandaran, ya. Yang penting ini ada tsunami rapid assessment. Ini ada pendidikannya dulu ya. Apa ini maksud dengan rapid assessment? Jadi teman-teman minimal pernah baca, oh ya pernah baca ini. Jadi oh, nah, tidak ada akan ya ini yang tsunami Banten ya. Ini longsor. Ini apa yang Anda pikirkan? Nah ini kenapa perlu penilaian cepat? Apa yang dimaksud penilaian cepat? Ini yang penting. Ini Rapid Health Assessment adalah rangkaian siklus manajemen kesehatan pada situasi bencana. Kemudian apa itu? Nah, dilakukan sesaat segera setelah bencana. Tapi yang jadi masalah kalau saat bencana kita juga jadi penyintas ya. Kita yang orang kesehatan itu jadi penyintas juga. Makanya kita ikut mengungsi juga kita. Jadi siapa yang harus melakukan ini? Ya orang-orang yang tidak terlibat. Kalau kita aduh udah stres dengan bencana yang menimpanya kita sudah stres. Kemudian apa yang dilakukan pengumpulan data, penyajian informasi, mengukur berapa masalah terkait dengan masalah kesehatan, identifikasi kebutuhan penanggulangan, kemudian dilakukan secara cepat. Kemudian ini tipenya Rapid Recognition Initial Assessment. Kemudian kapan segera setelah bencana, apa yang pengamatan, selintas, ini satelit dan lain sebagainya. Rapid Health Assessment segera mungkin setelah bencana, pengumpulan data mengukur besar masa di mana mungkin intervensi, pengamatan visual, wawancara data primer, dan data sekunder. Yang jadi masalah kita komunikasi kadang-kadang di bencana itu. Terlalu banyak hoax dan informasi yang berlebihan. Sehingga akibat hoax saya jalannya muter, padahal jalannya nggak apa-apa. Ini saya ingat jalannya naik ke bukit, padahal jalan normal aja nggak apa-apa. Kan namanya tsunami sudah balik lagi kan normal lagi, nggak apa-apa. Tapi karena kita dengarnya kabarnya airnya masih tinggi dan lain sebagainya, ya kita belok naik ke atas. Padahal bedanya 2 jam bedanya. Jadi kan terlambat gitu. Jadi pas ke puskesmas itu saya hanya melihat almarhum satu orang dengan mayat 4. Pas saya datangin bantuin jahit orang. Saat menjahit di puskesmas sudah nggak ada. Mahasiswa saya juga nggak ada. Mahasiswa saya nggak ada. Saya datang sekarang almarhum pernah jadi kepala dinas. Saya bantuin ngejahit orang luka itu tanpa anestesi yang bagus, tanpa sterilisasi yang bagus. Yang penting lukanya tertangani, tidak ada perdarahan dan segera dikirim ke tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan. Proteslah yang tenaga fasilitas kesehatan ini gimana ini banyak infeksi. Ya kalau ada depan saya itu udah di kamplang gitu mulutnya. Kenapa lah gimana pada saat bencana kita boro-boro mikir. Jarum aja jarum apa jarum jahit itu satu untuk berapa orang gitu kan.
Ya infeksi ya, yang penting orangnya selamat dulu dan jiwanya terselamatkan. Masalah infeksi selesaiin aja saya nanti. Saya ketawa aja kalau gitu. Darurat namanya juga ya. Ini selanjutnya ada survei kebutuhan khusus dan lain sebagainya. Kemudian ini waktunya, kemudian penyelenggaraannya, penanggulangan, blam, terjadi bencana. Alhamdulillah min dzalik, jangan sampailah kita kena lagi ya. Medical response. Nah, rapid health assessment adalah segera setelah adanya. Oke. Nah, ini ada pasca bencana. Nah, ini public health response. Kalau di sini public health, orang Kesmas yang kerjaannya ya nanti kalau sudah di sini. Tapi kalau ini disita di sini nih dan ke rumah sakit kita, bagian di rumah sakit. Nah, ini dan surveillance emergency. Kita kemarin tuh saya nemuin banyaknya yang luka itu bukan karena dampak dari tsunami-nya. Banyak yang luka karena panik, jatuh, keinjek orang, kelindes mobil, tabrak motor, masuk parit, gitu. Dan itu banyak sekali karena panik. Ya, ya, ya penanganan darurat dan lain sebagainya. Jadi ini kalau yang orang-orang yang pernah menjadi alumni ya pernah kebayang lah bencana gimana. Gimana kita bebas kesehatan sampai sambil berdoa. Nih, informasi emergensi bahan untuk menentukan strategi penanganan bencana. Contoh misalkan yang tidak punya strategi kadang-kadang yang tim bantuan kemanusiaan itu bawa barang itu ke satu tempat aja. Kenapa? Karena tidak ada pemetaan. Mana yang sudah dapat, mana yang enggak. Yang lucu itu, bukan yang lucu ya. Orang-orang yang diberikan bantuan itu dikasih duit, dikasih duit. Nah, orang yang bantuan itu semuanya dibelikin emas itu, dibelikin emas. Sehingga pas nerima bantuan, malah yang ngasih bantuannya lebih miskin daripada yang dibantu. Saking banyaknya yang memberikan bantuan, tapi tidak tepat sasaran, gitu kan. Sambil kita ketawa-ketawa itu. Kenapa? Lawang saya juga terdata sebagai orang yang mendapat bantuan ternyata. Saya ada nih sarung, dapat sarung, saya dapat berapa sarung itu? Ya, gara-gara pada saya cek yang teman yang lainnya yang malah nggak dapat. Kok saya dapat? Saya bilang. Jadi artinya itu tidak tepat. Jadi pemetaannya yang tidak benar gitu. Bukan menolak rezeki ya, tapi itu pemetaannya nggak benar berarti ya. Nah ini, nah, dalam kondisi itu perlu manajemen. Jadi penuh penilaian situasi. Ya seharusnya apa? Didasarkan pada hasil asesmen. Jadi tindakan-tindakan itu adalah harus pada asesmen. Ya. Mana yang paling parah, mana yang paling ini. Jangan berkali-kali. Wah, di sana lapar, di sini enggak. Itu kan di sini berlebih malah dibuang-buang, seperempat dibuang-buang, sebelah sana malah kebagian. Kenapa? Karena nggak termitigasi dengan baik. Tidak ada petanya, tidak ada. Nah, ini tidak didasarkan pada masalah atau fakta kebutuhan. Tidak tepat sasaran, pemborosan. Saya bilang tadi, yang seharusnya tidak diberikan, diberikan. Yang sudah diberikan, tidak. Itu kalau tanpa rapid assessment. Bila mana tidak tepat akan berpengaruh pada langkah penanggulangan selanjutnya. Ya, ini bahaya ini. Situasi normal ya kebutuhan masyarakat sudah ada. Ini dalam keadaan normal. Yang tidak normal gempa. Ya, kalau pada saat gempa itu, gempa longsor yang paling repot itu terjalnya itu, terjalnya. Ya longsor kan pasti di bukit-bukit kan, terjal. Mencapai ke daerah-daerah itu yang sulit. Ya. Nah, penilaiannya apa yang harus penilaian kebutuhan masyarakat juga ketersediaan, kebutuhan dan ketersediaan.
Jangan lupa banyak juga yang stres di sini tuh, yang banyak yang stres. Banyak. Yang memanfaatkan situasi juga banyak. Banyak. Jangan lupa, emang nggak ada bangsat pada saat ada bencana. Banyak bangsat itu. Bangsat kecil dan bangsat besar. Kasar. Ya kemanusiaan lah, wong COVID aja diembat gitu ya. Apalagi kalau bukan bilang bangsat ini. Ya, ya itu ya. Jadi harus ada kesesuaian. Itu masuk tinggi ketertidakan ini jadi masalah juga. Ya. Masuk dari RH, rapid health assessment apa, konflik kejadiannya apa, tipenya, dampaknya, resikonya, kondisinya, kondisi kesehatannya, resikonya, ini kebutuhan, apa yang dibutuhkan, kemampuan respon cepat, sumber-sumber, rekomendasi pengambilan keputusan. Ini yang harus penting. Tujuannya apa? Tujuannya memastikan tidak ada kedaruratan kesehatan, menggambarkan jenis besarnya bencana, akibat lebih jauh. Kalau kita bayangin kalau kita di tsunami Aceh itu nggak mungkin ada yang rapid health assessment karena dampaknya besar gitu ya, bukan tidak bisa cepat gitu. Sementara ke daerah itu susah dijangkaunya, kecuali kan Susi yang pertama kali ya, Susi Air yang pertama kali ke sana, ya itu lebih luas bencana, lebih sulit lagi, ya itu dan lebih effortnya lebih tinggi lagi. Ya. Aspek medis, penilaian dampak pelayanan medis. Jadi kita berapa yang dibutuhkan rumah sakit lapangan, berapa dan lain. Aspek epidemiologis. Kira-kira apa yang mungkin KLB? Diare, ya, diare yang paling sering muncul. Kenapa? Persediaan air, ya, persediaan air umum. Mereka harus tinggal di tenda-tenda. Itu juga dampak. Lingkungan, apa yang menilai masalah lingkungan? Pemakaman, dampak banyak yang busuk-busuk itu dari mulai hewan, kalau manusia pasti ketahuan cepat. Ya. Ada ini jadi ada antrak, antrak dan sebagainya. Ini medical assessment, ini gimana aspeknya? Epidemiologis, aspek. Nah ini yang kemarin yang rumah sakit kena gempa bumi itu di Sumedang itu juga kayak gini semuanya. Nah, informasi lain yang persiapkan, informasi yang ada, timnya, informasi yang diakses, koordinasinya, administrasi, langkahnya, apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. 5W, 1H. Siapa organ pelaksana? Nah ini, petugas puskesmas, dinas kesehatan. Nah, petugas puskesmas juga sebagai penyintas itu juga. Ya mungkin kita harus dinas kesehatan. Kalau dia sebagai penyintas ya repot juga. Dibantu dinas. Jadi dia menjadi komandannya kabupaten, dibantu oleh mereka. Tim area petugas medis, epidemiologi, sanitarian. Diharapkan timnya itu memiliki kemampuan analisis yang baik, dapat bekerjasama, memiliki kapasitas pengambilan keputusan. Kapan dilakukan situasi memerlukan pertimbangan, keamanan, waktu pelaksanaan singkat. Bencana banjir, pengungsi, penduduk selama 2 hari setelah kejadian. Ini 2 hari setelah kejadian. Padahal banyak yang lapar ya. Percuma Anda punya duit banyak kalau lagi bencana. Lalu nggak ada yang dagang. Memang lagi pesta apa ada yang dagang? Saya bawa duit banyak di saku, tapi kan nggak ada yang dagang gimana beli apa? Nggak ada. Ya, ini Bu Pera, ini hanya supaya pemahaman saja, pemahaman saja. Mudah-mudahan nggak ada. Cuman kalau ada, Anda harus paham itu aja. Karena termasuk pada penanganan bencana. Maksudnya gitu loh, Bu. Kalau materi tahun sekarang belum keluar, ini sudah. Kalau tahun kemarin nggak ada, hanya ada ini aja. Tapi kalau mitigasi, nah besok mitigasi. Semua pokoknya kalau saya sih ngajarin semua yang terkait dengan bencana Anda harus paham. Harus paham minimal Anda pernah baca aja, pernah dengar itu. Mudah-mudahan nggak ada. Gitu ya, akhir lanjut ya. Bagaimana pentingnya informasi?
Ya ini belum ada kan belum apa yang harus dilakukan belum belum muncul. Ditanyakan tadi kan di awal saya sudah bilang bahwa pada saat ditanyakan belum. Jadi nanti kalau misalnya situ sudah muncul, kalau ini gini logika sederhananya gini. Kalau belum muncul yang tahun 2024, saya akan menggunakan 2019 sampai 2023. Kalau sudah muncul yang 2024, saya akan menggunakan yang 2024 nanti gitu ya. Paham nggak teman-teman? Jadi kalau sudah muncul nanti kita bahas satu-satu gitu Pak. Yang 2024 kita bahas satu-satu. Jadi teman-teman nggak salah nanti. Ya kalau misalkan nggak muncul ya syukur alhamdulillah. Nah, ya, dilanjutkan. Informasi yang mana ini mitigasi di Palu ya, ini Palu. Informasi ini merupakan bagian dari rencana Revit ya. Jadi saya cepat saja. Ya. Belum meninggal, kondisi lingkungan, kondisi pengungsi, ini anak-anak yang paling sering terkena dampaknya. Nanti ada tugas perawat itu apa? Kalau ini mungkin nggak ada kajian informasi dan lain sebagainya. Hasilnya apa, luas daerah bencana dan lain sebagainya. Mungkin nanti Anda bisa baca. Mudah-mudahan bisa sampai ke mitigasi. Kayaknya enggak lah, mitigasi besok ya, mitigasi. Karena materi ini juga ada. Ini contoh misalnya di Bekasi. Ini siapa yang harus ditanya? Toma, toga, guru, dan lain sebagainya. Tokoh masyarakat. Informasi yang perlu dijaring ini, ya, keadaan bencana, dan lain sebagainya. Kemudian survei, ini juga harus Anda lakukan. Apa yang disurvei adalah ini. Kemudian nasi lapangan, kemudian kecukupan, obat-obatan, sistem, apa ya, ini. Nah, ini juga analisisnya, seperti itu. Lapangan seperti apa ada KLB dan lain sebagainya. Kesimpulan analisis. Nah, ini pelayan kebutuhan apa? Sebenarnya mungkin tidak ada. Perencanaan darurat, itu tadi lah gampangnya bahwa Revital Assessment nanti akan digunakan untuk fungsi penanganan korban dan pemulihan. Itu saja sih gampangnya. Dari berbagai macam, oh ini yang ada kan, di Anda sudah bisa ambil keputusan, kesimpulan. Tipsnya, nah, datanya mudah-mudahan nggak ada ya. Ini penanganan, nah ini penanganan darurat. Anda kan di sini nanti. Anda ada di penanganan gawat darurat medik massal. Apa yang harus Anda lakukan? Dengan ribuan orang dengan ini yang penting di sini. Triasenya gimana? Ya, triasenya kan ada yang dikumpul, kumpul, kumpul, kumpul. Pokoknya kalau kebalik ya, kalau yang ditangani dulu yang mana ada tangani dulu yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Tapi kalau misalnya ada yang tapi di daerah bencana, tapi untuk mencelakakan Anda ya sudah ya biarin aja. Ya, nanti, nah ini surveillance emergency. Ini adalah Revit assessment-nya. Ini terakhir ini bunga pengamanan dan lain sebagainya. Dan ini hanya ditunjukkan bahwa ini loh yang telah terjadi kalau ada bencana. Ya, bencana masuk kita ada materi satu lagi mitigasi. Mitigasi mana mitigasi? Mitigasi. Wah, sebentar teman-teman. Oh, mitigasi nggak ada. Mitigasi ini dari saya ngambil dari orang lain ya. Nah ini dari si ini nih. Wicia. Mitigasi ini upaya ya dalam minimalisir resiko. Kemudian bencana alam itu apa saja.
Kemudian peristiwanya gempa bumi apa yang perlu dilakukan? Ini mitigasi. Mitigasi ada ya. Anda harus paham. Minimal Anda paham mitigasi apa. Ini kenali lokasi sekitar dan lain sebagainya. Barang-barang, tas siaga. Ini kalau memang ada. Tapi kan boro-boro di kita. Ini saat gempa bumi, saat kita bumi. Ini mitigasinya. Diajarin, harusnya diajarin dari sekarang ya. Anak-anak diajarin. Kalau di kita dulu sering ada mitigasi apa kegiatan seakan-akan bencana gitu dengan masyarakat kejadian. Tapi kadang-kadang masyarakat paniknya beneran. Kalau kita ada mitigasi di lapangan, latihan itu, paniknya beneran masyarakat. Ini tindakan yang dilakukan pasca gempa bumi, waspada radio dan lain sebagainya. Kemudian tsunami apa yang dilakukan, mitigasi. Nah ini mitigasi. Harusnya ada yang jadi masalah di kita aja nih. Ini alat gelombang pendeteksi tinggi atau dicolong di kita itu. Orang Indonesia nih, orang Indonesia tuh. Nah ini tsunami. Ya teorinya kita tahu, tapi kalau sudah panik ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, gelombang susulan yang paling panik ini gelombang susulan katanya. Wah itu kita panik juga nih. Gunung berapi ini ya. Juga mitigasinya ini. Saya selintas-selintas karena berarti besok kita masuk ke yang lain. Nah, mitigasinya gunung meletus ini saat gunung meletus apa yang dilakukan? Nih, nah, pasca gunung meletus ini kebakaran hutan, juga hanya mitigasi kebakaran, kemudian kecelakaan lalu lintas. Tapi sebenarnya coba perhatikan, eh mudik itu kematian mudik itu lebih tinggi dibanding kecelakaan alam. Biasanya mudik, ya, kecuali yang besar-besar ya. Contohnya di saya itu di Pangandaran yang meninggal 640. Tapi kalau dalam 1 tahun di seluruh Indonesia kecelakaan akibat mudik itu 1000-an. Lebih tinggi ya. Oh, gitu. Mitigasinya benar-benar harus kondisi kendaraan dan lain sebagainya. Ini hanya menunjukkan kalau ada materi mitigasi sudah selesai. Wabah, nih wabah penyakit. DBD, sekarang musim DBD, musim hujan nih. Mitigasi wabah ini yang dilakukan. Bun abate. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang datang menjualin abate. Tanya 50 ribu. Tak marahin datang ke rumah saya pernah. Apa saja tas bencana, nasi bencana apa saja nih tas isi bencana. Cukupan obat dan sebagainya. Ada nggak ya? Sarung, dokumen, identitas, alat mandi, dan lain sebagainya. Bagaimana saat ini jadi bencana? Ah, ini kita alhamdulillah lewat mengalami pandemi ya. Banyak teman kita yang meninggal. Ini saat sudah normal, saat pandemi juga nih. Pandemi. Ngeri bulan Juli itu ngeri. Tiap malam innalillahi. Ya, terima kasih ya teman-teman. Itu untuk Pak Doni udah meninggal. Untuk hari ini memang tidak ada, tapi ini bagian dari mitigasi. Jadi saya kembali lagi ke sini. Nah, oh, sebentar. Kembali lagi ke sini. Ini bagian dari ini. Ya. Nah ini. Di bencana itu, nah tindakan pada kondisi bencana. Kondisi bencana itu pada saat bencana dan mitigasi tentunya. Yang nomor 6.
Mitigasi termasuk bagian dari bencana. Terus kemudian pasca bencana ada Rapid Health. Kemudian mungkin yang belum adalah gimana sih untuk triase. Dan ini dua-duanya saya bagikan ya. Materinya saya bagikan nanti di grup. Ya, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Yang pasti Anda pahami, saya belum bisa menunjukkan untuk tahun atau minggu apa minggu tahun ini belum datang, jadi saya belum bisa nunjukin. Yang bisa saya tunjukin juga mana? Oh ya, Anda Anda pun sebentar. Nah, ini yang saya akan tunjukin ke Anda nih. Sambil sebelum itu, apa ini? Jadi yang tahun ini kalau ada dibahas nanti kita bahas. Nah, ini yang penting nih. Anda boleh ikut ini. Anda kan masukkan dulu bayar nih. Masukkan dulu bayar. Jadi supaya gratis gimana? Nah, Anda tinggal ikuti nanti panduannya dikasih. Anda bisa gratis loh. Nah, Anda bisa gratis. Lumayan lah ini nih. Lumayan 50.000 per kepala ya. Lumayan. Jadi kalau Anda bawa 206 orang ya udah lunas. Anda bawa 100 orang ya 5 juta ya. Nah, tinggal apa? Tinggal share-share. Nah, nanti ini langkah-langkahnya nih. Langkah-langkahnya sudah saya berikan. Di atas ada Anda login, Anda wajib login ya. Login. Kemudian daftar baru aja kliknya. Nanti kliknya daftar baru. Kemudian keluar lagi, masuk lagi, login. Kalau sudah daftar baru, keluarlah dari ini ya, dari Internet Explorer keluar. Kemudian masuk lagi, isi password, klik afiliasi, nanti daftar afiliasi. Nah, ini dapat. Ini isi aja nama Anda, NIK-nya, nama banknya, nomor banknya, kode afiliasi bikin sendiri. Misalkan namanya tadi siapa? Namanya contoh, saya contohin namanya siapa tuh. Misalnya Ahmad, misalkan. Ahmad 123 misalkan. Apa misalkan Ahmad 123 ya misalnya. Jadi jangan saya. Nanti kalau kalau yang di 123 nanti miliknya milik saya duitnya. Ya, ini Anda masuk sini, kemudian lihat afiliasi, keluar lagi, baru masuk lagi, lihat ke akun saya, klik akun saya, kemudian lihat afiliasi. Nah, ini buat linknya, kemudian, nah ini di copy dan ini yang dibagikan, bagikan aja ke status WA dan lain sebagainya. Nanti Anda kalau ada yang mengklik dan orang itu masuk, maka Anda dapat 50.000 gitu ya. Itu untuk afiliasi. Nanti dibagikan juga daripada Anda. Ini dapat karena ada yang Kartika itu dapat afiliasi tahun berapa 2020 itu dapat di atas 50 juta dia dapatnya. Dari afiliasi saja. Kartika kan terkenal tuh. Dulu dia afiliat saya. Ya, ini silakan kalau mau silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi lumayan kalau misalnya Anda dapat ngajak orang kasih link Anda. Saya nggak ngerti kok ceritanya. Saya manual aja ya, nggak apa-apa. Yang penting Anda dapat aja. Lumayan buat beli susu anak-anak. Ya. Itu teman-teman untuk pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.